Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali, khususnya buat jombloan dan jomblowati yang masih senang menyendiri. Ini barangkali kenapa masih mau bertahan sendiri? Banyak alasan ya. Di antaranya mungkin karena merasa belum dewasa. Umur 30 tahun masih ngaku belum dewasa. Makanya main tuh jangan sama anak kecil biar cepet dewasa. Yang kedua karena mungkin belum ketemu yang cocok, yang persis ideal seperti apa, belum ketemu. Makanya belum nikah-nikah sampai sekarang. Itu kemudian barangkali juga masih takut gak bisa ngasih makan. Emang kamu yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih, jangan khawatir. Atau nanti nunggu sukses karirnya, kalau sudah sukses baru nikah. Iya, kalau suksesnya cepat. Kalau sampai 50 tahun baru sukses, apa baru mau nikah 50 tahun? Atau ini mungkin karena masih ingin sendiri terus pengen bebas. Barangkali juga mungkin karena ada kelainan, jangan-jangan nih kelainan. Laki-laki gak seneng sama laki-laki, perempuan gak seneng sama perempuan, makanya ngejomblo terus sampai lama. Itu barangkali diantara alasan kenapa teman-teman kita itu yang gak mau nikah. Nah, kemudian kenapa kita harus nikah? Ya karena kalau kita sudah nikah itu ya ibadahnya jadi sempurna. Kalau masih bujangan cari duit ya dimakan sendiri. Berarti hanya sebagian saja, separuh nilai ibadahnya. Kalau sudah menikah, dapat uang kerja, itu dimakan sama keluarga. Jadi enggak cuma buat diri sendiri doang. Nah itu. Kemudian yang keduanya supaya hidup tuh lebih tenang. Mata nggak jelalatan terus, nggak bisa lihat jidat licin langsung nguper. Kemudian apa lagi? Ya supaya ada yang ngurus, kan enak. Nggak kayak sekarang nih, makan sendiri, nyuci sendiri, persis angka 1. Nah, kemudian apa lagi? Supaya jadi kaya. Loh, orang yang nikah takut miskin tuh ternyata nikah itu bikin orang kaya. Orang kaya itu orang yang merasa cukup, bukan orang yang segalanya punya, tapi merasa cukup. Nah, kalau sudah punya istri, punya apalagi nanti sudah punya anak, ya berarti dia kan kaya banget. Kalau masih bujangan, biar punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya perusahaan segala macamnya, tetap belum kaya. Ya belum punya anak, belum punya istri. Terus yang penting lagi supaya punya keturunan. Kan kita gak muda terus, akan berumur, bertambah terus bertambah. Dan nanti akhirnya tua, udah tua gak ada yang ngurus, kerok. Kalau punya keturunan ada yang diharapkan. Sekurang-kurangnya di masa usia tua kita ada yang menghibur. Siapa yang nyuruh nikah? Yang nyuruh nikah itu pertama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah tahu persis kita itu manusia mempunyai kebutuhan untuk hidup berpasangan. Karena itulah kalau sudah waktunya maka menikah. Di dalam surat An-Nisa ayat 4, surat 4 ayat yang ketiga Allah jelaskan, Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahi wanita yang kamu sukai itu. Masna wasulasa waruba. Tuh, 2, 3, 4. Suruh nikah 2, 3, 4, tapi 1 aja belum. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahid. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, ya 1 saja. Tuh. Jadi kalau tidak bisa berlaku adil, ya 1. Ini mah boro-boro mau 3, 4, 1 aja belum.
Nah, kemudian dalam hadis yang lain Allah jelaskan juga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'syaro syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaz. Wahai segenap pemuda, barang siapa yang sudah sanggup memberi nafkah ba'at, yaitu mampu memikul beban keluarga, falyatazawwaz, hendaklah dia menikah. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual. Tapi barang siapa belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu benteng atau penjagaan baginya. Ya udah, tinggal pilih mau puasa terus atau mau nikah. Kalau menikah, maka itu solusi yang terbaik. Kalau puasa terus, boro-boro bulan Ramadan aja kadang mutus. Yang kedua, yang nyuruh nikah itu siapa? Orang tua dan keluarga. Umur sudah tua belum nikah, pasti orang tua itu bingung, kasihan. Kok kamu belum nikah-nikah, kenapa? Nah, orang tua akan bertanya seperti itu. Kemudian yang ketiganya, orang yang peduli, ketemu di mana saja. Gimana? Kapan nikah? Kalau ketahuan kita masih sendiri, mesti ditanya seperti itu. Kapan nikah? Kapan nikah? Sementara kawan-kawan yang lain sudah pada punya cucu, dia belum nikah, ditanya terus. Kemudian diri sendirilah. Nah, kalau sudah begitu, sudah merasa mantap, diri sendiri yang nyuruh, nggak usah disuruh orang lain. Nikah makanya disuruh orang lain. Cara memilih jodoh, ya. Jadi orang nikah itu nggak asal-asalan. Biasanya seneng sama orang yang cantik, normal. Seneng sama orang yang kaya biar ketularan kayanya. Seneng kalau keturunannya itu orang baik-baik, atau apalagi bangsawan, anak presiden. Dan yang terakhir karena agamanya. Nah, kalau kita pilih yang ketiganya ini, maka pilihan yang terbaik adalah memilih agamanya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kriteria tersebut, maka untuk segera mendapatkan jodoh adalah lihat kondisi diri sendiri. Bagaimana keadaan kita? Jangan melihat impian-impian yang tidak terjangkau. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka kita harus mengukur diri kita sendiri. Yang kedua, temukan yang sekufu atau yang sederajat. Kalau kita ingin mempunyai jodoh orang kaya, ya kita harus kaya dulu. Kalau kita ingin mempunyai jodoh yang cantik, ya kita harus ganteng dulu. Paling tidak kita punya modal untuk menjadi cantik atau menjadi ganteng. Dan yang paling penting adalah jodoh itu apabila kita dalam posisi sederajat dalam segala hal, sehingga mudah untuk saling memahami. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan yang masih jomblo atau jomblowati ini segera ketemu jodohnya. Saya doakan di sini, mudah-mudahan seperti itu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.